penampilan kampungan. Pagi itu setelah terbangun, dia merasa kehangatan di seluruh tubuhnya. Dan ketika berhasil membuka kelopak mata, setelah dikejutkan karena sekarang dia masih berada di kasur Saka. Setelah terkejut karena mendapati ada jakun yang bergerak naik turun tepat di depan matanya. Detik itu dia menyadari jika dirinya masih berada di dalam pelukan Saka. Jantung setelah berdebar tidak karuan, bola matanya membulat sempurna. Ketika pria itu justru semakin mendekap tubuhnya agar semakin merapat. Astaga, kenapa aku jadi berdebar-debar seperti ini? Gumamnya yang sudah terlihat terkejut dengan perlakuan pria itu. Bahkan dalam alam bawah sadarnya pun, Saka masih berusaha untuk memeluk tubuhnya, seolah tidak ingin melepaskan dia satu detik pun. Diam-diam setelah menarik wajahnya ke atas, meski sedikit susah karena dia berada tepat di bawah dagu pria itu. Namun pada akhirnya dia berhasil, dan kini wajah mereka saling berhadapan. Setelah tertegun ketika dia melihat wajah Saka yang sangat tenang dalam tidurnya. Bahkan dalam tidurnya pun dia tetap terlihat tampan. Bibir Stella membentuk lengkungan manis, menatap wajah pria itu dengan posisi seperti ini. Benar-benar memperbaiki moodnya. Tidak ada Saka yang menyebalkan. Yang ada hanya Saka yang terlihat sangat wibawa dengan mata terpejamnya. Pandangan Stella terus mengitari setiap inci kulit wajah pria itu. Memperhatikan semuanya dengan detail. Alisnya tebal dan hitam, bulu mata lentik, hidung runcing yang tidak berlebihan, bibir merah kecil dan sedikit berisi. Astaga, betapa sempurnanya pria ini. Apalagi ketika dia membuka mata dan menunjukkan netra berwarna birunya itu. Untuk pertama kalinya, Stella merasa nyaman ketika berada di samping Saka. Apalagi tangan pria itu tidak pernah lepas dari punggungnya. Dia memang tampan ya, gumam Stella dalam hati dengan senyum kecil dan terus memperhatikan Saka yang sedang terlelap. Dia berharap Saka tidak terbangun, karena dengan memandangi pria itu seperti ini, benar-benar membuat hatinya terasa nyaman. Pandangan Stella beralih pada rambut hitam pekat pria itu, lebat dan terlihat sangat halus. Astaga, pria ini benar-benar idaman para wanita. Tampaknya, para malaikat sangat bersuka cita ketika menyambut kelahirannya dulu. Tidak salah jika banyak wanita yang berlomba-lomba untuk mendekatinya. Boleh tidak ya? Aku ingin menyentuh rambutnya. Setelah merasa gemas dengan rambut berantakan itu, rasanya telapak tangan sudah tidak sabar ingin menyentuhnya dengan lembut. Kan kalau dia tertidur seperti ini, aku jadi tidak takut. Gumamnya dalam hati dan terus memandangi wajah pria itu tanpa henti. Ada apa? Kenapa memandangku seperti itu? Seketika jantung Stella berdebar tidak karuan, seolah tubuhnya membeku seperti terjebak bongkahan es. Dia meneguk salivanya dengan susah payah dan perlahan bola matanya bergerak untuk turun ke bawah dari arah rambut hingga ke mata pria itu. Seketika Stella merasakan jantungnya berhenti saat menyadari jika ternyata Saka sudah bangun. Dan pria itu menatapnya dengan tatapan sayu. Kau jatuh cinta padaku? Tanya Saka dengan suara serak khas orang baru bangun. Dan sialnya suara itu benar-benar membuat seluruh bulu roma Stella meremang. Tuan, Anda sudah bangun? Stella berharap ini hanya sebuah mimpi. Tapi ketika mendengar deheman itu, perasaannya mendadak tidak enak. Dia semakin panik apalagi melihat senyum sinis dari Saka. Sial, ini sangat memalukan. Pasti Saka akan sangat kegeeran sekarang karena Stella diam-diam menatapnya seperti ini. Saya mau mandi dulu, ucap Stella dengan cepat, kemudian membalik tubuhnya ke arah belakang dan hendak melepaskan pelukan pria itu. Dia harus cepat-cepat melarikan diri dari sini. Kalau jika dia semakin lama berada di dekapan pria itu, maka bisa saja Stella mati berdiri nantinya. Baru saja dia bergerak sedikit, Saka sudah menarik tangannya dengan cepat lalu menghentakkan lengan gadis itu agar kembali ke dalam pelukannya. Stella membeku ketika menyadari sekarang dia kembali berada dalam pelukan Saka. Matanya langsung terpejam, menghirup aroma segar tubuh pria itu. Sungguh, ini benar-benar membuat dia merasa sangat nyaman. Siapa yang menyuruhmu pergi? Tanya pria itu masih dalam suara serak yang mampu membuat Stella kembali memejamkan matanya. Itu terdengar sangat seksi. Ternyata ini yang kamu lakukan ya ketika saya tidur. Apa sih? Ini baru pertama kalinya kan? Dan sialnya itu hanya terucap dalam hati. Tidak, Tuan. Saya tahu saya tampan. Tidak perlu mengeluh seperti itu, Stella. Kepala Stella menggeleng dengan susah payah ketika berada dalam pelukan pria itu. Bahkan sepertinya dia merasa tidak akan memberikan ruang untuk Stella mengelak. Diam-diam pria itu justru tersenyum senang. Entah kenapa hal sederhana seperti tadi benar-benar memperbaiki moodnya di pagi hari. Saka melepaskan pelukan itu lalu menunduk dan memperhatikan Stella yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia tahu pasti wanita ini malu. Lihat saya, ucap pria itu, dan detik kemudian Stella mendongak ke atas dengan bola mata yang terlihat sangat mengemaskan. Dia geram melihat ekspresi manis Stella. Bola matanya yang bulat dan bibirnya yang sedikit mengerut. Seperti seorang anak yang baru saja mengaku bersalah. Sial,
umpat Saka dengan geraman tertahan. Detik kemudian dia langsung merampas bibir mungil dan melumatnya sampai habis, tak peduli jika mereka baru saja bangun tidur. Bola mata Stella kembali membulat dan detik kemudian dia terpesona dengan tatapan lembut pria itu. Ciuman itu berubah menjadi semakin panas, bahkan tanpa sadar Saka memutar posisi tubuhnya hingga di atas dan menindih Stella. Tautan bibir mereka tidak terlepas sedikit pun, dia terus menciumi Stella dengan ganas, sampai suara decapan mengisi seluruh sudut kamar. Saka melepas ciumannya dan memilih untuk berpindah ke leher Stella, dan dia mengunci kedua tangan Stella di atas kepala wanita itu. Bibir menjelajahi setiap inci kulit leher Stella, meninggalkan tanda kemerahan di sana sebagai tanda kepemilikannya. Namun detik kemudian Saka menyudahinya. Dia menatap wajah Stella yang memerah dan tak terpejam, lalu menunduk dan membisikkan sesuatu yang sensual. Nanti malam bersiaplah untuk melayaniku, Stella. Detik itu seluruh bulu romantis tubuh Stella meremang. Dia menatap pria itu yang tersenyum sinis lalu turun dari tubuhnya. Sial, suara seraknya benar-benar terdengar sangat seksi. Hati-hati Stella, jangan sampai mencintai saya, ucap pria itu terlihat sangat yakin. Sedangkan Stella yang masih tersipu malu hanya bisa tercengang. Ucapan pria itu menimbulkan kebingungan besar di kepalanya. Apa maksudnya? Siapa juga yang jatuh cinta pada pria itu? Memangnya kenapa? Sialnya, rasa penasaran Stella membuat dia tak tahan untuk berdiam diri. Saka tersenyum sinis, dia melepaskan pelukannya lalu berdiri meninggalkan kasur. Bersiaplah, ikut saya keluar. Stella menatap punggung pria itu, dia berjalan keluar dari kamar meninggalkan dia seorang diri. Ada apa sih? Kenapa Stella tidak pernah menemukan jawaban dari setiap ucapan pria itu? Kenapa dia terkesan sangat misterius dengan semua kisahnya? Siapa juga yang jatuh cinta padanya? Kesal Stella, lalu dia turun dari kasur dan merapikan spray dan juga selimut. Satu hal yang disadari Stella, jika Saka tidak pernah mau membiarkan orang asing mengenal dirinya lebih jauh. Namun, pria itu sangat kepo dengan kehidupan pribadi Stella. Bahkan, potret John saja sampai dihapus olehnya. Tapi, ya sudahlah, seharusnya Stella harus menyadarkan dirinya jika mereka hanya sebatas orang yang saling membutuhkan. Setelah selesai berkemas, Saka keluar dari kamarnya, dia mendapati Stella yang juga sudah selesai. Namun detik kemudian, dia dibuat tercengang dengan penampilan wanita itu. Mau kemana? Tanya Saka yang syok dan keheranan, bahkan dompetnya sampai terjatuh ke bawah. Dia tidak terperangah karena kecantikan wanita itu. Justru dia merasa geli dengan penampilan yang sangat kampungan. Kita akan keluar bertemu dengan ibu kan? Tanya Stella dengan penuh harapan. Wajahnya terlihat sangat sumringah. Bibirnya tersenyum merekah seperti bunga mawar yang mekar. Saka berjak kesal. Dia menilai penampilan Stella dengan ekspresi sinisnya. Bayangkan saja, Stella memakai gaun selutut berwarna coklat yang sedikit memudar. Ada kerah dan beberapa kancing di pundaknya. Sungguh, penampilannya seperti wanita tahun 80-an. Hanya saja wajahnya terlalu cantik sampai memperbaiki penampilan yang terlihat jelek di matanya. Sepertinya ucapan Brans memang benar. Dia harus membawa Stella untuk perbaiki penampilannya. Bagaimana mungkin dia akan bawa Stella ke acara pesta pernikahan ayah besok? Ini akan sangat mempermalukannya. Bukan balas dendam pada Anna, yang ada dia akan menjadi bahan olokan di sana. Ada yang salah dengan penampilan saya? Tanya Stella dengan hati-hati karena dia mulai menyadari ekspresi tidak menyenangkan Saka. Saka menggelengkan kepalanya. Penampilanmu seperti pembantu, Stella. Seketika bibir Stella merengut. Dia menatap tampilannya yang kata pria itu seperti pembantu. Padahal dia sudah memakai baju terbaik miliknya. Selama ini Stella selalu lupa membahagiakan dirinya. Dia tidak pernah membahagiakan diri dengan beli pakaian bagus seperti di butik terkenal. Dia sangat sibuk mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibu dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Apa hidupmu semelarat ini, Stella? Tanya pria itu yang terlihat kesal. Stella menunduk malu dan memilih-milih bajunya seperti menunjukkan rasa bersalah. Ya, dia memang melarat. Maaf tuan, cicitnya dengan pelan. Dan yang paling menyebalkan, Saka sendiri tidak tahan melihat wajah sedihnya itu. Sudahlah, ayo, ikut saya, ucapnya dengan cepat dan menarik tangan Stella, lalu pergi membawanya. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan dengan uang. And I pray, I believe in the better days.